Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat Yesus Kristus bukan hanya dari palungan di Betlehem, tetapi dari kekekalan sampai kekekalan. Kristus tidak dimulai di Betlehem sebelum dunia ada. Firman sudah ada. Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata, "Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Firman sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Ia bersama Allah dan adalah Allah. Kedua, penciptaan. Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata bahwa segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Roh Kudus juga berkarya dalam penciptaan. Sejak awal kita melihat karya Allah yang satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga, janji dan nubuat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak meninggalkan manusia. Firman yang kekal masuk ke dalam sejarah. Ia tidak berhenti menjadi Allah, tetapi mengambil natur manusia. Yesus lahir dari Maria, sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Kelima, pelayanan Yesus. Yesus mengajar dengan kuasa, mengampuni dosa, menyembuhkan orang sakit, menguasai alam, dan membangkitkan orang mati. Ia bukan sekadar guru moral dan bukan sekadar nabi. Kristus datang menyatakan identitasnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keenam, salib. Misinya menuju salib. Yesus menyerahkan dirinya untuk menanggung dosa manusia di salib. Keadilan Allah dan kasih karunia-Nya dinyatakan. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai. Karya penebusan telah digenapi. Ketujuh, kebangkitan. Tetapi kubur tidak dapat menahannya. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan adalah kemenangan Kristus atas maut dan pengesahan karya keselamatannya. Kedelapan, kenaikan. Setelah menampakkan diri kepada para murid, Yesus naik ke surga. Ia tidak pergi untuk berhenti berkarya. Ia bertahta dalam kemuliaan menjadi imam besar dan penggantara kita. Kesembilan, Roh Kudus. Roh Kudus. Kesembilan, Roh Kudus dicurahkan kepada gereja. Roh Kudus menginsafkan dunia, menguduskan umat Allah, memberi kuasa untuk bersaksi, dan melanjutkan karya Allah di tengah gereja. Kesepuluh, kedatangan kembali. Namun cerita ini belum selesai. Kristus akan datang kembali. Ia datang untuk
Pada akhirnya, umat Allah akan menikmati kehidupan kekal bersamanya. Dari kekekalan kepada penciptaan, dari janji kepada inkarnasi, dari inkarnasi kepada salib, dari salib kepada kebangkitan, Dari kebangkitan kepada kenaikan. Dari kenaikan kepada pencurahan Roh Kudus, dan dari karya keselamatan menuju kedatangan Kristus dalam kemuliaan. Inilah garis besar karya keselamatan Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu Allah, tiga pribadi, satu karya keselamatan. Tujuannya bukan sekadar supaya manusia mengetahui siapa Yesus, tetapi supaya manusia mengenal Dia, percaya kepadanya, hidup dalam kekudusan, dan menerima hidup kekal. Yesus Kristus telah ada sebelum dunia dijadikan. Ia datang menjadi manusia. Ia mati untuk dosa kita. Ia bangkit dari maut. Ia naik ke surga. Dan Ia